Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Langgar Winongan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir Jalalain kita, ayat ke-52 dari surat Al-An'am. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ayat ke-52 dari surat Al-An'am ini asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzulnya adalah perihal permintaan orang-orang musyrik Mekah yang mana mereka itu dari golongan yang atas, dari golongan pembesar. Nah, mereka itu meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyingkirkan orang-orang yang dianggap mereka itu golongan lemah. Kayak misalnya Ammar bin Yasir itu kan ya. Bilal bin Rabah itu kan golongan orang-orang fakir. Nah, mereka itu meminta Nabi, wahai Muhammad, ya singkirkan orang-orang lemah itu, orang-orang fakir itu. Masa kami harus gabung dengan mereka? Nah, itu permintaan orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir orang-orang itu supaya orang-orang yang merasa dirinya mulia itu nanti bisa satu majelis dengan Nabi, tidak ada orang-orang yang dianggap levelnya itu bawah. Nah, berkenaan dengan permintaan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-52 dari surat Al-An'am ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, itu kan ya. Nah, ini dari kisah tersebut ya Allah turunkan ayat ke-52 ini. Wala tatrud, dan janganlah engkau mengusir alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka selalu memohon, selalu berdoa. Kalau Jalalain itu tafsirannya biibadatihim ya. Dengan peribadatan mereka itu mereka memohon rabbahum, kepada Rabb mereka, bil ghadati, di pagi hari, wal asyi, dan sore hari, yuriduna, mereka mengharapkan wajhahu, wajah Allah, maksudnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jalalain mengatakan la syai'an min a'radid dunya, itu ya. Mereka tidak menginginkan satu apapun dari tujuan-tujuan duniawi. Siapa mereka itu? Wahum al-fuqara, mereka itu adalah orang-orang fakir. Itu Jalalain. Masih kata Jalalain, wa kanal musyrikun, dan adalah orang-orang musyrik, ta'anu, itu mencela fihim mereka, wa talabu, dan mereka meminta ayatrudahum, meminta Nabi mengusir mereka, liyujalisuhu, dengan demikian mereka akan bermujalasah, satu majelis dengan Nabi. Hampir-hampir wa aradan Nabi, dan hampir-hampir Nabi itu ingin dalika, melakukan permintaan itu, toma'an fi islamihim ya, karena menginginkan Islamnya mereka, menginginkan Islamnya orang-orang yang mulia tersebut. Nah, itu tafsir Jalalain. Nah, kemudian Allah turunkan ayat ini, ayat ke-52 itu kan. Nah, jadi ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, itu luar biasa ya pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dinilai ya lemah ya oleh tokoh-tokoh musyrik ya yang merasa dirinya mulia. Nabi menerimanya itu bukan kok apa-apa ya, semata-mata ingin Islamnya golongan yang mulia itu. Kan keimanan kan sangat tinggi sekali kan kedudukannya. Nah, kalau mereka tidak punya iman kan resikonya besar sekali. Nah, tetapi ternyata Allah menolak hal itu. Allah turunkan ayat ke-52. Karena apa? Karena ya Nabi tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Sejatinya mereka itu betul menginginkan Islam atau apa, itu kan tidak tahu juga. Makanya
kelanjutan ayatnya, ma'alaika, tidaklah atasmu wahai Muhammad, wahai insan yang paling mulia, min hisabihim, dari perhitungan mereka tidak ada min syai'in, satu apapun. Min yang kedua ini Jalalain mengatakan min tambahan. Kalau batin mereka ya, batin mereka itu bukanlah hal yang diridhoi oleh Allah, maksudnya kafir kan ya. Sementara mereka meminta hal tersebut itu ya. Nah itu engkau wahai Muhammad itu kan tidak apa ya istilahnya kena resiko dari mereka, tidak ada atasmu, itu berarti tidak ada sedikit pun kamu nanggung ya, dari perhitungan mereka. Makanya jangan diterima wahai Muhammad permintaan mereka. Karena apa? Ma'alaika min hisabi min syai', tidaklah atasmu, tidaklah kamu menanggung min hisabim perhitungan mereka min syai' sedikit pun. Jadi Jalalain menyebutkan ingkana batinuhum ghairu mardiyin, jika dalam hati mereka, batin mereka itu sesuatu yang tidak mendapat ridho. Nah ini Jalalain. Wa ma min, ini ayatnya berikutnya. Wa ma min hisabika, dan tiada dari perhitunganmu wahai Muhammad alaihim, atas mereka, min syai'in sedikit pun. Begitu pula mereka itu juga tidak menanggung apapun yang nantinya menjadi perhitungan kamu, amalmu wahai insan yang paling mulia wahai Muhammad, tidak. Maka kenapa engkau turuti mereka? Nah, jadi kenapa engkau turuti mereka? Fatat turudahum, lalu engkau menyingkirkan mereka, menyingkirkan apa itu istilahnya orang-orang yang dianggap lemah itu. Nah itu apa itu keinginan mereka kan begitu. Nah kemudian kalau engkau lakukan itu, ini jawab nafinya ya, jawab nafinya ini Jalalain, fatakuna, maka adalah engkau maksudnya kalau sampai engkau wahai Muhammad menuruti permintaan mereka, maka adalah engkau minadh dhalimin, bagian dari orang-orang yang zalim. Jalalain mengatakan in fa'alta dzalik, jika engkau berbuat yang demikian itu. Nah, ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nah dari ayat ini ya kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran ya, betapa kita itu ya tidak baik. Misalnya ada pengajian ya, isinya wong sugih-sugih tok misalkan, sing gak duwe duit ya, orang untuk melu. Nah ini jangan sampai begitu. Itu menimbulkan bahaya ya, menimbulkan bahaya kelas namanya ya, bahaya kelas. Ada golongan orang yang merasa kelasnya itu super, kelasnya itu kelas atas, itu jangan sampai begitu. Majelis ilmu itu ya apa itu tidak pandang bulu, orang kaya, orang miskin ya, di majelis ilmu itu sama saja. Sampean pejabat atau sampean tukang jahit ya, Pak Soleh kan tukang jahit ini. Nah, tapi ini lama tidak ketemu Pak Soleh ya, pengajiannya soalnya online itu. Nah, Anda pejabat itu mantan apa itu tentara ya, ini banyak mantan tentara di Langgar Winongan ini, mantan polisi, pejabat-pejabat itu. Ya enggak, apalagi sudah mantan. Itu ya, sama masih aktif tukang jahit ya, enggak ada bedanya. Jadi jangan membuat kelas-kelas kayak begitu. Nah, ini ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil. Itu zaman dahulu itu ada orang apa itu ngumpulin kajian-kajian itu ya hanya agniya saja, hanya orang-orang kaya saja. Yang miskin itu ya tidak bisa itu ya. Itu ya jangan. Nanti kalau pengajian itu yang kalau pengajiannya ibu-ibu ya, orang kaya-kaya itu ya, gelange diketokno. Nah, lah sing arep melu pengajian mosing gak ndek gelang, aduh pakai gak iso ngaji. Nah, itu ya jangan begitulah ya, itu enggak benar itu ya. Enggak pas Nah, ini ya. Ini ibrah yang bisa diambil dari ayat ke 52. Jadi itu memang dulu sahabat-sahabat itu ya banyak yang kurang secara ekonomi itu kurang ya. Nah, adanya orang yang
lemah dari sisi ekonomi, kedudukan sosial ya. Satu sisi ada orang yang mempunyai kelebihan ekonomi, mempunyai kedudukan sosial, itu ya ujian satu sama lain. Ujian satu sama lain itu ya. Memang begitu ya, orang yang tinggi itu ya ujian bagi orang yang rendah. Sebaliknya orang yang dalam tanda petik ya tinggi rendah ya. Orang yang rendah itu ujian untuk orang yang tinggi, tapi ini pulsanya nanti kebanyakan kalau panjang-panjang. Nah, itu nanti besok kita lanjutkan. Besok kita lanjutkan pengajiannya ya, tidak perlu panjang-panjang, kasihan nanti muter-muter tok nanti. Kita akhiri, Allahumma inna nastaudiuka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tansanahu ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.